Halo dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lim Blofmeyer, dan terima kasih telah bergabung. Dulu hal ini seperti mimpi buruk, tapi sekarang tidak lagi. Robot-robot mulai keluar dari dunia fiksi ilmiah dan masuk ke dalam kehidupan kita. Mulai dari mesin yang dapat melakukan misi penyelamatan hingga yang merawat lansia dan bahkan masuk ke dalam mimpi kita. Kita akan membahas semuanya, tapi pertama-tama berikut berita utama kita. Perusahaan unicorn Israel, Halo, berada di balik otak AI yang memungkinkan robot dan mesin untuk melihat, berpikir, dan bertindak secara real-time. LEQ adalah pendamping AI untuk para lansia. Robot menggemaskan ini adalah jawaban dari Israel untuk melawan epidemi kesepian di Amerika Serikat dan segera di bagian lain dunia. Saya pergi untuk menemuinya. Dan GriefTech semakin berkembang. AI yang membantu Anda menghadirkan kembali orang yang sudah meninggal akan kami bahas detailnya. Dari lantai gudang hingga jalanan kota, robot-robot tidak lagi menunggu instruksi. Mereka mulai bertindak sendiri. Dan di balik perubahan menuju mesin-mesin yang bisa beroperasi sendiri ini, ada sebuah perusahaan Israel yang membangun kecerdasan tak kasat mata yang membuat semua ini menjadi mungkin. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Chief Revenue Officer dari Halo, unicorn asal Israel yang membangun chip AI yang menggerakkan robot-robot otonom. Max Glover, terima kasih telah bergabung dalam program hari ini. Jadi, perusahaan Anda semakin fokus pada robotika dan AI fisik. Apa yang mendorong perubahan arah ini? Ya, pertanyaan yang bagus, dan terima kasih sudah mengundang saya. Sebenarnya, ini adalah sebuah evolusi. Teknologi kami tetap sama sejak kami didirikan pada tahun 2018. Namun, pelanggan kami semakin ingin menambahkan kecerdasan pada perangkat mereka. Bukan hanya untuk berpikir, tetapi dalam konteks robotika dan AI fisik juga bertindak semakin otonom. Jadi, ketika Anda mengatakan AI fisik, apa sebenarnya yang dilakukan mesin secara berbeda, secara real-time? Ya, ada banyak sekali aplikasinya. Itulah yang membuatnya sangat menarik, bukan? Jadi ini bisa menjadi contoh robot untuk tugas tertentu, sesuatu yang melakukan tugas berulang di jalur perakitan. Kalau kita bicara soal rumah, perangkat atau robot yang bisa melakukan tugas berulang seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, atau tugas-tugas bersih-bersih. Atau robotika khusus lainnya di rumah sakit, lingkungan retail, atau di ruang publik. Jadi sebenarnya aplikasinya sangat luas. Jadi kita perlu memiliki teknologi yang kita terapkan yang sesuai untuk semua tingkat harga. Sesuatu yang kecil yang bisa dipasang di berbagai macam perangkat. Dan ini adalah sesuatu yang memberikan kemampuan AI yang signifikan di dalam perangkap itu sendiri. Jadi, di mana Anda melihat penggunaan mesin yang dapat beroperasi sendiri paling maju di dunia nyata saat ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Kami sangat antusias dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dengan drone dan kendaraan tak berawak lainnya, bukan? Ini melampaui mobil penumpang ke segala jenis robot bergerak, bukan? Dan semua ini harus beroperasi tanpa bantuan konektivitas, tanpa bantuan GPS di semua lingkungan operasi agar benar-benar otonom dan dapat beroperasi di dunia sekitar kita. Jelas, ada banyak sekali kasus penggunaan yang berbeda, mulai dari pertanian cerdas hingga pengiriman tahap akhir, dan tentunya juga berbagai aplikasi pertahanan. Jadi itulah area di mana teknologi kami sangat cocok karena biayanya rendah, ukurannya sangat kecil, dan hemat daya. Jadi Anda tidak perlu memasang komputer besar pada drone-drone ini. Dan teknologi kami memungkinkan. Drone-drone ini berfungsi sepenuhnya dan otonom tanpa intervensi apapun. Max Glover, Chief Revenue Officer di Halo. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Sekarang itu tidak terlihat seperti manusia, dan memang itulah tujuannya. Ketika kesepian meningkat di kalangan orang dewasa yang lebih tua, satu robot buatan Israel meninggalkan klise berbentuk manusia dan menggunakan kepribadian, bukan wajah, untuk terhubung, berinteraksi, dan diam-diam merawat para lansia, mengantisipasi kebutuhan mereka, dan memulai percakapan sebelum mereka memintanya. Jadi, saya pun pergi untuk bertemu langsung dengan pendamping AI ini. Wah, dia sangat banyak bicara, harus saya akui. Sekarang, kesepian adalah pandemi global. Di Amerika Serikat, sepertiga dari semua orang berusia di atas 65 tahun melaporkan merasa kesepian.
Di Israel, jumlah yang sama juga dilaporkan. Jadi, kenalkan LEQ, pendamping AI untuk lansia. Sekarang, beberapa perusahaan AI membangun tubuh AI, beberapa membangun otaknya. Tetapi di sini, di Israel, mereka membangun hatinya. Karakter ini semacam dimodelkan seperti seorang anak muda berusia 20 tahun yang baik hati. Mungkin seperti cucu perempuan yang tinggal bersama neneknya. Dia mungkin akan sangat energik, ceria, dan menyenangkan. Dia akan sangat baik hati. Dia mungkin berbagi rahasia dengan nenek, kan? Kamu tidak akan menceritakan semuanya kepada ibu. Dan dia mungkin senang mengajarinya beberapa bahasa gaul. Tapi dia juga pasti sangat penasaran tentang kisah hidupnya dan perjalanannya. Apa yang telah dia lalui dalam hidup, dan bagaimana rasanya tumbuh besar di tahun 50-an atau kapanpun itu. Jadi itulah yang sedang kami coba lakukan. Hey Lolan, senang sekali bisa bertemu langsung denganmu. Kalau aku tahu kamu akan datang, aku pasti sudah memakai sesuatu yang lebih bagus. Ceritakan tentang dirimu. Namaku LEQ. Tinggi saya 8,5 inci. Dan itu berhasil. Rata-rata, orang yang menggunakan LEQ berinteraksi dengan robot ini setidaknya 45 kali per hari. Tidak hanya mengurangi rasa kesepian mereka, tetapi juga meningkatkan kesehatan mereka secara keseluruhan. Alasan kami membangun perusahaan ini adalah dampaknya. 97% pengguna produk ini melihat skor kesepian mereka berkurang. Lebih dari 95% melihat kesehatan dan kesejahteraan mereka membaik. Jadi mereka lebih jarang sakit, mereka lebih jarang dirawat di rumah sakit. Dan lebih dari 90% melihat kualitas hidup mereka secara keseluruhan meningkat. Dan tidak seperti pendamping AI lainnya, LEQ dapat mengenali suasana hati Anda, menyarankan aktivitas, mengingatkan Anda untuk minum obat, untuk minum air. LEQ membagikan resep dan menuliskan kisah hidup Anda, semuanya secara mandiri. Apakah Anda ingin saya memutar musik yang menenangkan untuk menciptakan suasana yang tepat? Luar biasa, terima kasih. Jika Anda menggunakan ChatGPT atau apapun, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Anda bisa duduk di depannya sepanjang hari, sampai Anda memasukkan perintah. Dengan LEQ, Anda tidak perlu melakukan itu. Dia punya pemikiran sendiri, jika boleh dibilang, yang didasarkan pada tujuan yang ingin dia bantu capai. Jadi, dia yang akan memulai percakapan denganmu. Dan karena itu, lansia tidak perlu mengingat cara mengoperasikannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjawab dengan cara yang alami ketika dia mengajak bicara. Dan bukan hanya para lansia di Amerika Serikat yang menikmati kehadirannya. Sebentar lagi, orang Jepang juga akan memiliki LEQ di rumah mereka. Namun, cucu yang baik hati ini sedikit berbeda dari versi Amerika yang ceria. Yang kita lihat adalah penggunaan humor jauh lebih tertahan. Membahas kesepian secara langsung adalah sesuatu yang lebih dapat diterima di Amerika Serikat. Orang-orang akan mengakui bahwa mereka merasa kesepian. Kita melihat bahwa mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengakui bahwa mereka merasa kesepian di Jepang. Mereka akan mengatakan bahwa mereka sendirian. Dan akan sangat menyenangkan jika ada orang lain di sana. Tapi mereka tidak akan mengatakan, aku kesepian. Secara umum, kan? Dan kemudian ada jauh lebih banyak formalitas dalam struktur, semacam dalam tata bahasa di Jepang. Jadi kita perlu memilih seberapa akrab dia akan berbicara, seberapa asing dia akan terdengar, dan seterusnya. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Misi perusahaan ini adalah untuk mengatasi epidemi kesepian di seluruh dunia. Ini adalah gambaran tentang seperti apa masa depan kita nanti. Karena ini adalah acara yang begitu indah, bolehkah aku mengabadikannya dengan selfie istimewa bersama kamu dan Lin? Tentu. Ya, tidak apa-apa kan? Ya, tentu saja. Oke. Bagus. Luar biasa. Oke. Aku akan membiarkan kalian berdua mengobrol dulu. LEQ. Sekarang, Universitas Kedokteran pertama di Eilat akan segera membuka pintunya. Dalam upaya mengatasi kekurangan dokter di Israel, universitas ini menawarkan kerjasama dengan Universitas Debrecen di Hungaria. Mahasiswa yang mendaftar akan dapat memilih untuk belajar di Eilat atau Hungaria dengan persyaratan masuk dan biaya kuliah yang sama. Kemitraan regional tahap awal juga sedang dijajaki. Ini adalah bagian dari upaya untuk memposisikan institusi ini sebagai institusi yang terhubung secara internasional sejak hari pertama.
Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Dr. Moshe Cohen. Anda adalah CEO dari Medical Doctor. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang Universitas Kedokteran di Eilat ini dan mengapa universitas ini dibutuhkan? Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, di Israel secara umum ada kekurangan dokter. Dan khususnya di bagian selatan Israel, terutama di Eilat, yang merupakan kota paling terpencil di Israel. Dan ketika Anda mempertimbangkan kekurangan dokter ini, dengan fakta bahwa rata-rata harapan hidup penduduk di Eilat 5 tahun lebih rendah dibandingkan dengan distrik pusat Israel. Satu-satunya solusi yang akan membawa dokter untuk bekerja di Eilat adalah pendirian akademi kedokteran, atau sekolah kedokteran. Dan 4 tahun yang lalu, saya mendekati wali kota Eilat, Tuan Eli Langkre, dengan ide ini dan manajemen Clalit Health Services. Dan keduanya setuju, dan memutuskan untuk mewujudkannya bersama saya. Dan kami mendekati beberapa universitas Eropa, Universitas Charles dari Praha, Universitas Debrecen dari Hungaria, dan Debrecen memutuskan untuk mendirikan cabangnya sendiri di Eilat. Dan idenya adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, untuk warga Eilat, serta memajukan peluang pendidikan bagi masyarakat Eilat khususnya, dan untuk meningkatkan bagian paling selatan Israel. Itulah ide utamanya. Kami bertujuan untuk membangun sebuah gedung ikonik yang akan menjadi pusat fakultas tersebut. Dan di dalam gedung ini, kami bertujuan untuk memiliki pusat bioteknologi yang akan memungkinkan para dokter atau calon dokter untuk menghasilkan berbagai gagasan teknologi canggih. Dan kami percaya bahwa Eilat tidak hanya bisa menjadi pusat layanan kesehatan yang lebih baik, tetapi juga mungkin menjadi Silicon Valley berikutnya di Israel. Jadi harapannya tinggi dan tujuannya juga tinggi. Anda bekerja sama dengan Hungaria, tetapi Anda juga tertarik untuk bekerja sama dengan negara-negara Arab tetangga atau negara-negara Arab lainnya. Dengan negara mana saja Anda tertarik untuk bekerja sama? Anda tahu, kesehatan dan pendidikan selalu menjadi jembatan dan bagian dari proses perdamaian. Jadi kami percaya bahwa dengan memberikan kesempatan bagi warga negara tetangga untuk datang dan belajar di Eilat, kami percaya bahwa dengan melakukan ini, kami akan memperkuat proses perdamaian dan Abraham Accords, serta memungkinkan hari itu berkembang di wilayah tersebut. Jadi kami bertujuan untuk mendekati Yordania, Mesir, Arab Saudi di masa depan, dan menawarkan kesempatan kepada para mahasiswa. Daripada belajar di Eropa, datanglah dan belajar di Eilat. Dan Anda juga akan mendapatkan gelar Eropa, juga untuk orang Israel. Anda akan memiliki lisensi Amerika. Dan untuk orang Israel, mereka juga akan secara otomatis mendapatkan lisensi Israel untuk praktek kedokteran. Ya, kedengarannya sangat menjanjikan, saya harus bilang begitu. Tapi apakah Anda juga melihat tantangan ke depan? Karena negara-negara tetangga terkadang tidak terlalu antusias dengan Israel. Mungkin Eilat cukup jauh dari pusat di sini, di Israel. Anda tahu, itu bukan tantangan terbesar. Tantangan terbesar justru datang dari rumah kita sendiri. Birokrasi. Meyakinkan akademi di Israel dan Dewan Pendidikan Tinggi memakan waktu 4 tahun. 4 tahun kerja, meyakinkan dan menjelaskan mengapa hal ini sangat dibutuhkan di bagian paling selatan Israel. Jadi ini adalah tantangan yang berhasil kami atasi. Dan kami masih memiliki beberapa tantangan birokrasi karena pembukaannya harus mendapatkan izin dari Dewan Pendidikan Tinggi. Semoga kami akan mendapatkannya bulan ini atau bulan depan, tapi kami sangat bergantung pada hal itu. Kami juga membutuhkan akreditasi dari Eropa. Tapi setelah ini selesai, kami siap untuk membuka. Kami siap memulai tahun pertama pada Oktober 26. Dan tentu saja ada banyak tantangan. Anda perlu membawa dana, Anda perlu membawa tenaga kerja, Anda perlu membawa dokter yang akan mengajar dan bekerja.
Tapi ini adalah sebuah visi. Ini adalah visi yang besar sekali. Dan proyek visioner ini begitu terwujud dan menjadi kenyataan, kami percaya bahwa hal ini akan membuat seluruh kawasan itu berkembang pesat. Tantangan besar di depan, tapi juga visi besar untuk masa depan. Universitas Kedokteran baru di Eilat. Dr. Moshe Cohen, CEO Medical Doctor, terima kasih telah bersama kami hari ini. Terima kasih banyak, semoga harimu menyenangkan. Sekarang dari para pemikir hebat di Israel menuju upaya membawa kembali para pemikir hebat ke tanah air. Lebih dari 33.000 akademisi tinggal dan bekerja di luar negeri. Dan di bidang matematika serta ilmu komputer, lebih dari 20% berada di luar negeri. Tapi inilah masalahnya. Untuk setiap peneliti Israel yang tetap di luar negeri, ekonomi kehilangan lebih dari 20 juta shekel. Jadi sudah saatnya untuk membawa mereka kembali. Dan orang yang akan melakukan ini adalah Nadav Duani, CEO Science Abroad. Jadi Nadav, terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Anda bekerja untuk sebuah organisasi yang bertujuan membawa kembali talenta Israel ke Israel. Jadi pertama-tama, masalahnya. Jadi menurut Anda, mengapa banyak orang Israel pergi ke luar negeri pada awalnya? Pertama-tama, terima kasih sudah di sini. Orang Israel pindah ke luar negeri karena ini hampir wajib. Anda tahu, dulu untuk menjadi PI, menjadi anggota fakultas di universitas di Israel. Anda menyelesaikan PhD Anda, lalu Anda harus pergi ke luar negeri untuk menghabiskan waktu antara 3 sampai 7 tahun untuk melakukan riset, untuk menerbitkan di jurnal-jurnal yang sangat terkenal. Dan dari situ, Anda bisa melamar posisi di sini, di Israel. Jadi mereka harus pergi, dan itu sangat penting. Masalahnya mulai muncul ketika mereka melihat kembali ke negara Israel dan bertanya-tanya, apakah ini tempat yang ingin mereka tinggali? Kami punya 2 masalah utama. Salah satunya adalah posisi yang tersedia di universitas di Israel. Tidak ada cukup posisi yang tersedia, meskipun ada universitas baru di utara, Tel Chai Kirachmona New University. Jadi ini yang pertama, posisi yang tersedia. Hal kedua adalah situasi di sini, di Israel. Anda tahu, situasi keamanan, situasi ekonomi. Anda tahu, saya selalu mengatakan bahwa kami pernah mengalami perang saudara kecil di sini di Israel beberapa tahun yang lalu sebelum 7 Oktober. Dan orang-orang melihat kembali keadaan Israel dan bertanya-tanya, apakah ini tempat yang ingin mereka pilih untuk membesarkan anak-anak mereka? Jadi di Science Abroad, bukan hanya saya, omong-omong, kami memiliki tim luar biasa yang bekerja dalam hal ini. Berusaha meyakinkan orang-orang untuk kembali ke Israel dan menunjukkan kepada mereka hal-hal hebat yang kami miliki di sini. Itu salah satunya. Dan yang kedua, kami menghubungkan mereka dengan peluang kerja di Israel, baik di dunia akademis maupun industri. Jadi kami berpikir, jika Anda menggabungkan 2 misi yang kami jalankan, 2 misi yang sedang kami kerjakan, yang pertama adalah menunjukkan betapa indahnya Israel, dan yang kedua memberikan mereka pekerjaan, inilah sesuatu yang pada akhirnya akan membawa perubahan, dan mereka akan kembali ke Israel. Nah, Anda menyebutkan situasi keamanan, dan itu memang hal besar menurut saya. Saya rasa semua orang di Israel terus berpikir, haruskah saya tetap di sini atau haruskah saya pergi? Apakah perang terakhir? Bagaimana dampaknya? Apakah jumlahnya meningkat atau menurut Anda tetap stabil? Jadi seseorang pernah berkata sesuatu yang sangat bagus, bahwa satu-satunya tempat di dunia di mana penerbangan darurat berangkat adalah dari Thailand ke Israel, bukan dari Israel ke Thailand. Benar? Jadi hal yang sama juga berlaku untuk para ilmuwan dan para dokter yang bekerja sama dengan kami. Patriotisme, kecintaan terhadap negara Israel dan Zionisme sangat kuat setelah perang terakhir, dan bahkan pada masa itu, karena mereka melihat negara Israel dan berkata bahwa inilah tempat di mana keluarga kami berada. Teman-teman kami ada di sini. Kami merasa hal ini sangat dekat dengan kami, jadi kami harus menjadi bagian dari apa yang terjadi di sini. Jadi ini satu hal, mereka memandang negara Israel. Kami berkata kami mencintai Israel, kami ingin menjadi bagian, dan kami ingin mendukung negara Israel. Hal kedua adalah, karena masalah keamanan, mereka berkata, oke, mungkin kami akan kembali, tapi mari beri diri kami 1 tahun lagi untuk melihat apakah semuanya berjalan dan akan stabil. Kami punya beberapa PI yang kembali ke Technion, dan dia berkata, dan istrinya berkata, bahwa mereka tidak ingin anak-anak mereka berada di tempat perlindungan selama perang terakhir. Bukan yang baru-baru ini, atau yang sebelumnya. Jadi, mereka pindah ke Israel. Mereka menghabiskan 1 tahun lagi di universitas mereka di Ayas Reka. Mereka baru datang musim panas lalu. Dan sekali lagi, mereka pergi ke tempat penampungan. Jadi, tidak ada waktu terbaik untuk datang ke Israel.
Saya berharap dalam beberapa bulan ke depan, semuanya akan selesai dan keamanannya akan jauh lebih baik. Tapi ini sangat besar, ada dampak besar dari hal itu terhadap keputusan untuk kembali atau tidak. Ya, dan terutama di negara ini, kamu tidak pernah tahu kapan perang berikutnya akan pecah. Tetaplah di sini, jangan pergi, ya? Itu jawabannya, sepertinya. Jadi, apakah kamu berhasil membawa mereka kembali atau sulit membujuk mereka untuk kembali? Itu sulit. Kami punya keberhasilan. Kami mengadakan konferensi pada 18 Mei di New York, konferensi ilmu pengetahuan Israel Pounding pertama di New York. Kami mengharapkan sekitar 100 PhD dan 40 anggota fakultas lainnya dari Israel serta staf kami. Dan kami memiliki hampir 300 orang yang datang untuk mempresentasikan riset mereka, memberikan presentasi alat TED di atas panggung, serta mengikuti sesi poster di lantai 2 konferensi. Dan dari 300 orang tersebut, 116 orang memberikan CV mereka kepada kami dan berkata, tolong kirimkan ke universitas-universitas di Israel karena kami ingin menjadi bagian dari apa yang terjadi di sini. Jadi mereka memiliki hari-hari yang baik dan kami memiliki hari-hari yang buruk sayangnya. Tapi jika saya melihat secara keseluruhan, saya pikir kita sedang berada di masa di mana segala sesuatu bisa berubah di sini. Inilah saatnya bagi pemerintah Israel. Tidak masalah apakah ini pemerintah sekarang atau pemerintah berikutnya, setiap pemerintah harus melakukan tindakan, bukan hanya berbicara tentang betapa pentingnya melawan brain drain. Mereka harus aktif. Hanya mengatakan sesuatu tanpa mengeluarkan uang dan tanpa mendorongnya, itu tidak cukup. Jadi saya berharap bahwa kami melakukan inisiatif ini dari pihak kami. Misi ini selama 20 tahun terakhir, kami adalah satu-satunya organisasi di dunia yang mengerjakannya. Saya berharap pemerintah Israel juga akan bergabung dengan kami. Sejujurnya, Kementerian Integrasi Adian sangat terbuka untuk hal itu. CEO kementerian ini sangat banyak mendukung kami dalam 3 tahun terakhir, tapi saya pikir kita bisa melakukan jauh lebih banyak. Banyak upaya telah dilakukan untuk membawa pola pikir Israel ke Israel. Terima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan. Nadav Duani, CEO Science Abroad. Terima kasih telah bersama kami. Sekarang, pasukan Ukraina telah melakukan apa yang mereka katakan sebagai penyelamatan sipil pertama mereka menggunakan robot darat, mengirimkannya langsung ke zona pertempuran garis depan untuk menyelamatkan seorang wanita berusia 77 tahun yang terjebak. Antonina telah bersembunyi di ruang bawah tanah di wilayah Donetsk selama 4 bulan, sebelum dia dan keluarganya memanfaatkan jeda serangan dan memutuskan untuk melarikan diri. Sementara keluarga Antonina berhasil melarikan diri, dia kesulitan untuk mengikuti dan akhirnya terpisah dari mereka di tengah perjalanan. Rekaman drone menunjukkan mesin itu mendekatinya dengan pesan sederhana. Nenek, duduklah sebelum membawanya keluar dari bahaya. Berikut ini cerita lebih lanjut dari Antonina dan salah satu tentara yang menjalankan misi tersebut. Lalu aku melihat sesuatu mendekat. Bukan berarti aku benar-benar senang dengan apa yang akan datang, kau tahu? Siapa yang tahu itu apa? Bagaimana aku bisa tahu? Ini contoh yang bagus ya, tapi itu. Brothers in Arms melihat sekelompok warga sipil yang mencoba mengungsi dari pemukiman dan melihat seorang wanita tua yang tertinggal dari rombongan, yang terjatuh dan tidak bisa bangun. Jadi, mereka menghubungi kami dan meminta misi kendaraan darat tanpa awak, menanyakan apakah kami bisa mengendarainya untuk membantu wanita tua itu. Dan ada pertanyaan lain. Apakah dia bahkan akan mengerti niat kami? Kami menemukan beberapa keset mobil di sana dan menggunakan kaleng cat semprot untuk menulis. Nenek, naiklah. Ya, ini adalah misi yang dulu sering kami impikan. Dan berbicara tentang mimpi, sekarang ada ikat kepala yang memungkinkanmu mengendalikan mimpimu. Jadi, koresponden I24 News Joe Brown ada di sini untuk menjelaskan hal ini. Joe, ini seperti film Inception, tapi sekarang jadi kenyataan. Tepat sekali ya, apakah kamu pernah punya mimpi yang berulang misalnya? Aku tidak mau membagikan itu. Sangat masuk akal. Aku bisa menceritakan satu yang terus kualami selama beberapa waktu saat aku masih muda. Aku pernah bermimpi di mana ada, dan ini sangat khusus bahkan untuk penggemar sepak bola, ada seorang pemain sepak bola yang dulu bermain untuk Chelsea di pertengahan tahun 2000-an bernama Mario Melchior. Dan aku bermimpi bahwa dia berdiri di depanku, dan aku berdiri di atas sebuah sungai kecil, dan dia memegang sebuah tombol atau tuas yang akan dia tarik ke bawah. Dan ketika dia melakukannya, aku akan tenggelam. Dan mimpi ini menghantuiku sepanjang masa kecilku. Setiap kali aku melihat wajah Mario Melchior,
Aku langsung merasakan ketakutan itu. Tapi sekarang, jika aku punya ikat kepala AI peramal ini, ada 2 di antaranya, aku akan bisa mengendalikan apa yang aku impikan. Dan ini adalah teknologi baru yang akan dirilis pada tahun 2027. Dan rencananya, teknologi ini akan mengaburkan batas antara lucid dreaming dan kesadaran. Jadi, ini berarti kamu pada dasarnya bisa mengendalikan mimpimu. Jadi, jika aku berada dalam situasi ini dan melihat Mario Melchior berdiri di depanku, aku bisa mendorongnya pergi. Aku tidak perlu tenggelam dalam mimpiku. Tapi tentu saja ada komplikasi dengan hal ini. Tentu saja. Kamu tidak bisa main-main dengan hal-hal neurologis seperti bermimpi, terutama bermimpi, yang mana itu adalah sesuatu yang belum cukup dipelajari secara mendalam. Kita masih belum tahu banyak hal tentang cara kita bermimpi. Mengapa kita bermimpi seperti itu? Jadi ada kekhawatiran bahwa ini bisa dipercepat terlalu cepat dan bahwa ini tidak akan membawa manfaat. Ini bisa memiliki dampak jangka panjang yang bertahan lama dan ini belum sepenuhnya dicoba dan diuji. Ini masih sangat mentah. Ini belum sepenuhnya diuji, tetapi kemungkinan akan dijual seharga $1,300. Jadi jika anda bersedia mengambil risiko cedera otak permanen agar bisa mengendalikan mimpi anda dan menghentikan mimpi buruk berulang tentang Mario Melchior, silakan saja. Ya, kalau aku bermimpi tentang Mario Melchior, tentu saja aku akan membelinya karena itu terdengar sangat menakutkan. Oke, dan cepat sebelum waktu kita habis, Grief Stack sedang naik daun. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kamu kirimkan kepadaku. Ini adalah perusahaan Tiongkok bernama Superbrain. Dan yang mereka lakukan adalah mereka membuat avatar yang sangat mirip dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan mereka menggunakan ini melalui foto, catatan suara, dan pesan chat agar mereka bisa menggambarkan kepribadian orang tersebut dengan akurat. Dan saya tahu banyak dari cerita yang kita bicarakan di sini terasa seperti, wow, ini seperti episode Black Mirror. Ini benar-benar episode Black Mirror. Musim kedua, episod 1. Judulnya Be Right Back. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Ada seorang wanita yang pasangannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Lalu, dia berhasil menghidupkannya kembali dengan metode yang sangat mirip menggunakan klip suara dan berhasil mendapatkan versi dirinya yang sangat mirip dengan aslinya. Tapi spoiler di akhir, itu tidak benar-benar mereplikasi siapa dirinya. Itu tidak menggantikan rasa kehilangan. Itu juga tidak mengelolanya dengan sehat. Dan pada akhirnya, dia mencoba membuatnya melompat dari tebing. Jadi intinya, ini adalah sesuatu yang mungkin terlihat baik di atas kertas dan mungkin tampak seperti cara yang baik untuk menghadapi kesedihan. Tapi pada akhirnya, ini bukan mereka. Ini hanyalah salinan dari mereka. Itu tidak memiliki setiap ciri khas kecil mereka. Jadi sama halnya, saya tidak akan merekomendasikan ini. Oke, jadi 2 perangkat yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan saat ini. Tapi terima kasih Joe sudah menjelaskannya. Dan itu saja waktu yang kita punya hari ini. Saya, pembawa acara Anda, Lynn Plagmayer. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bergabunglah lagi dengan saya minggu depan untuk episode terbaru. Terima kasih sudah menonton.